izinkan saya mengingatkan bahwa 5 tahun yang lalu pernah ada janji. Dan janji itu mengatakan akan dibangun kampung deret di pinggir-pinggir sungai. Di mana janji itu? Kampung Deret kembali mencuat setelah Anies Baswedan menyindir Gubernur petahana Basuki Cahayapurnama dalam debat perdana Pilkada DKI Jakarta 13 Januari lalu. Calon gubernur nomor urut 3 ini menagih janji Ahok 5 tahun lalu untuk membangun Kampung Deret bagi warga Jakarta. Pembangunan Kampung Deret yang menjadi janji kampanye Joko Widodo dan Basuki Cahayapurnama dalam Pilkada DKI 2012 silam nyatanya belum terrealisasi sepenuhnya. Dari 73 titik yang rencananya akan dibangun Kampung Deret, nah di sini di Utan Panjang 2 rencananya tadinya akan dibangun Kampung Deret. Namun sejak tahun 2014 dari 13 RT nyatanya hingga kini baru 2 RT yang memang benar-benar dibangun sebagai Kampung Deret. Kawasan Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat menjadi salah satu lokasi yang ditargetkan akan dibangun Kampung Deret. Ini merupakan program pemugaran rumah warga yang bertujuan menyulap kawasan kumuh menjadi lebih tertata. Di Utan Panjang, Jakarta Pusat, warga telah membongkar rumahnya, namun pembangunan tak kunjung dilaksanakan. Yang waktu itu saya udah lagi ada di rumah, lagi nyari keponakan untuk buat santunan. Tiba-tiba saya udah di sini udah gak ada kayak berkas-berkasnya. Terus udah saya pernah tulis. Pernah mengajukan, cuman akhirnya keterlambat katanya, udah hangus. Dan suatu saat saya pernah ngajuin lagi, udah dipoto-foto, udah dicek dari pihak gubernur, perwakilan dari gubernur, ternyata ada tanggapan dari sana. Sampai sekarang juga nggak ada tanggapannya. Seperti itu, Pak. Berbeda dengan Kampung Deret tipe Togogan, Jakarta Selatan, kini kampung yang dibangun sekitar 2014 silam ini sudah jauh dari kesan kumuh. Rumah-rumah warga tersusun rapi. Kampung Deret Petogogan yang diisi 137 unit rumah ini merupakan salah satu kampung deret percontohan yang berhasil dibangun. Meski begitu, masih ada masalah yang dihadapi warga. Tak hanya sulitnya air bersih, sertifikat hak guna bangunan atau SHGB juga tak kunjung diterima oleh warga. Dari 155 kepala keluarga yang menghuni Kampung Deret Petogogan, hanya 5 keluarga saja yang baru menerima SHGB. Menanggapi hal ini, petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menyatakan pembangunan Kampung Deret terkendala kepemilikan lahan. Pasalnya, mayoritas bangunan di kawasan kumuh dikatakan Ahok dibangun di atas tanah milik negara atau tanah bersertifikat milik orang lain. Oleh karena itu, Ahok mengungkapkan lebih fokus menata permukiman dengan merelokasi warga ke rusun. Nah setelah selesai itu kenapa berhenti rumah deret? Nggak ketemu tanah lagi. Kalau kamu dudukin tanah negara nggak bisa dong dibuat rumah deret. Maksudnya tanah hijau ya. Tapi kalau dia dudukin tanah negara toh, kami lepasin kok. Kita bikin deret yang rapi lepasin. Tapi kalau udah terlalu luas, kamu bikin deret atau bikin rumah susun? Menilai permasalahan pembangunan Kampung Deret, pakar tata kota kemukakan program ini belum terencana dengan baik sejak awal. Pasalnya, Pemprov DKI tak perhitungkan kepemilikan lahan warga yang rata-rata bukan milik pribadi, sehingga rentan menimbulkan permasalahan di kemudian hari, karena dapat dibongkar sewaktu-waktu oleh pemilik lahan. Karena itulah pembangunan Kampung Deret di beberapa wilayah hingga kini belum dapat terwujud. Tetapi dalam prakteknya, ketika program ini dimulai dibangun oleh Pak Jokowi tentang target pembangunan rumah yang harus direnovasi, ini ternyata antara target dengan harapan di lapangan berbenturan. Berbenturannya di mana? Berbenturannya tuh prasyarat yang diminta adalah satu, bahwa rumah itu dibangun di atas tanah milik sendiri, bukan di atas tanah milik orang lain atau di atas tanah milik negara. Nah, dalam prakteknya ternyata ditemukan persoalan bahwa sasaran bantuan program itu menyimpang karena banyak rumah yang diberikan bantuannya itu berada di atas tanah negara. Meski begitu, konsep Kampung Deret disebut masih cocok untuk menata permukiman kumuh agar terlihat rapi. Namun yang perlu dipastikan, pembangunan tersebut harus dilakukan di kawasan yang tepat.
Dari 74 titik yang direncanakan hingga kini baru 2 daerah yang telah diresmikan, yaitu Kampung Deret Petogogan Jakarta Selatan dan Kampung Deret Tanah Tinggi Jakarta Pusat. Kampung Deret bisa menjadi solusi untuk menata Jakarta lebih baik lagi. Tapi tetap penataan harus selaras dengan peraturan yang berlaku. Tim Liputan melaporkan untuk NET.